Halo sahabat Shimizu, kembali jumpa dengan saya Ikhwanuddin dari channel Ada Manfaat. Ya, kembali saya berkunjung di channel Shimizu Official ya. Dalam video kali ini saya ingin ngajak sahabat Shimizu untuk membahas tentang topik ya, yang mana ini menjadi pertanyaan beberapa orang subscriber saya dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi sahabat Shimizu sekalian. Nah, apa pertanyaannya? Yaitu, Pak, kenapa pompa saya setiap kali habis dimatikan itu kalau mau dihidupkan lagi selalu minta mancing gitu ya, atau minta dipancing gitu. Nah ini ya sahabat Shimizu, jawabannya yang pertama adalah kalian jangan sampai salah milih pompa gitu ya. Nah kalau untuk pompa hisap ya, kalian perlu memilih pompa yang jenis self priming ya. Apa sih bedanya self priming sama yang tidak gitu ya? Perhatikan ya, seperti pompa yang di sini ini adalah pompa Shimizu PS226 bit ya. Di sini pompa ini termasuk jenis yang self priming ya. Apa itu self priming? Dia itu bisa mancing sendiri ya. Jadi kita nggak perlu mancing-mancing lagi kecuali di awal ya. Nah, perhatikan ya. Ciri-cirinya adalah dia memiliki chamber atau ruangan di sini ya. Nah, pompa yang jenisnya bukan self priming itu nggak ada chamber seperti ini. Saya tampilkan contohnya di layar ya. Nah, di sini gunanya chamber ini adalah untuk menampung air, untuk menjaga agar impeller di dalam sini itu terjaga selalu terendam air gitu ya. Kemudian ciri-ciri kedua, dia memiliki check valve di sini ya. Mungkin sahabat Shimizu sebagian ada yang belum tahu ya. Ini kelihatannya seperti flank biasa sama kayak ini dengan ini gitu ya. Padahal yang di sini itu ada tambahannya. Di dalamnya itu dia memiliki check valve ya. Nah itu ya ciri-cirinya ada dua, yaitu memiliki chamber dan check valve. Nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Pak, pompa saya itu sudah self priming tapi kok masih minta mancing-mancing. Nah ini kemungkinan kedua adalah kebocoran ya. Nah kebocoran ini bisa macam-macam ya. Yang pertama, kebocoran itu bisa terjadi di tutup impeller sini. Misalkan ya pompa kalian sudah tua nih ya, karetnya mungkin udah lapuk ya, bisa saja terjadi kebocoran di sini. Kemudian kebocoran kedua bisa juga terjadi di belakang impeller sini ya. Di sini ini ada namanya seal atau mechanical seal, yang mana dia mencegah agar air tidak bocor keluar ya. Kalau di sini nggak kelihatan ada bocor, kemudian tapi ada tetesan air di bawah, nah itu kalian perlu curiga bahwa ada kebocoran di seal ya. Nah kemudian kebocoran berikutnya bisa juga terjadi di check valve ini sendiri. Namun kebocoran di check valve ini saya sudah eksperimen beberapa kali ya. Dia masih bisa mancing sendiri meskipun ya sedikit agak lama gitu ya. Nah kemudian kebocoran berikutnya adalah kemungkinan ya di pipa hisap ya. Ini adalah pipa hisap, kemudian ini pipa dorong ya. Nah pipa hisap ini kalian harus pastikan bahwa sama sekali tidak terdapat atau tidak terjadi kebocoran ya. Kebocoran yang sehalus apapun gitu ya, ini bisa membuat air ini turun ya, sehingga akan menyulitkan proses pemancingan itu sendiri gitu ya. Nah nanti kita akan mencoba ya bagaimana sih proses priming itu, kemudian apa yang terjadi ketika proses priming ya atau memancing ya. Nah sebelum kita membuat peragaan tersebut, ada baiknya saya jelaskan dulu ya, kenapa sih pompa itu perlu dipancing gitu ya. Yang pertama gini ya, alasannya itu di sini impeller itu seperti kipas ya, yang mana kipas ini hanya bisa bekerja optimal kalau dia terendam oleh air gitu ya. Ayo kita akan buka lubang pemancingan atau priming. Kemudian kita akan isikan air hingga penuh ya. Oke, lumayan juga isinya. Nah sahabat Shimizu perhatikan ya, bahwa ketika ini airnya saya isi penuh, air tidak keluar ke sini. Kenapa? Karena ada check valve di sini ya. Dia fungsinya menahan agar air itu tinggal di chamber ini sehingga memudahkan proses pemancingan. Baik, sekarang saya akan nyalakan pompa. Perhatikan ya, secepat apa dia menghisap air naik ke sini. Bismillah.
Nah, seperti itu ya sahabat Shimizu. Bisa kita perhatikan bersama-sama ya. Tadi ketika ini sudah berisi air ya, dia mampu menarik air ya. Bahkan ini ya, menurut desainnya ini bisa menarik hingga 9 meter ya. Namun kalau sahabat Shimizu memang memanfaatkan pompa sumur dangkal ya, panjang pipa hisapnya ini saya sarankan ya tidak lebih dari 8 meter gitu ya. Baik, sekarang kita akan pompakan ini sampai habis ya. Lalu nanti perhatikan apakah kalau ini udah kehabisan ya, setelah nanti kita isi air kembali di sini, apakah saya perlu memancing kembali ataukah dia bisa mancing sendiri. Perhatikan ya. Kita habisin dulu nih. Oke, ini mulai habis. Kita akan habiskan airnya di sini. Sahabat Shimizu, perhatikan di sini kosong ya, sehingga di sini terlihat ya, pompa ini memompakan udara ya. Jadi yang dipompakan ini udara, perhatikan tuh. Ada kayak peluru naik gitu ya udaranya. Ya iya, karena di sini sudah tidak ada air lagi. Nah, ketika pompa ini saya matikan, air di sini akan turun dan tinggal di dalam chamber ini. Kita perhatikan. Baik, sekarang air akan saya pindahkan ke sini. Nanti perhatikan apakah pompa masih harus saya pancing lagi. Coba ya, saya nyalakan kembali. Baik, sahabat Shimizu, perhatikan ya bahwa tadi ternyata meskipun di sini tadi saya biarkan kekosongan ya, kemudian pompa akhirnya saya matikan dalam kondisi kosong pipa-pipanya, ternyata dia masih bisa mancing sendiri ya, tanpa perlu saya pancing. Nah, itulah gunanya chamber dan check valve di sini ya. Baik, sekarang kita akan kenali lebih dekat pompa apa sih yang saya gunakan di peragaan kali ini. Nah, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan bahwa ini adalah pompa Shimizu model PS226 bit ya, yang mana dia adalah jenis pompa sumur dangkal yang non otomatis. Nah, kenapa sih pompa itu ada yang otomatis, ada yang non otomatis gitu ya. Nah, sebetulnya itu tergantung pada kebutuhan di rumah sahabat Shimizu. Kalau misalkan kalian hanya membutuhkan pompa untuk menaikkan air ke tandon, yang mana tandon ini dikontrol dengan water level switch atau sering orang nyebutnya radar gitu ya, maka sahabat Shimizu hanya memerlukan yang jenis non otomatis ya. Jadi lebih ekonomis ya, karena kita tidak memerlukan fitur yang pressure switch dan small tank gitu ya, sehingga pilihannya adalah non otomatis. Nah, sekalian ya, kita akan membahas spek dari pompa ini, yaitu outputnya itu adalah 200 watt, sehingga menurut saya ini cukup besar ya, dengan input daya 0,55 kW. Nah, pompa ini memiliki total head maksimal adalah 36 meter. Nah, dengan total head yang besar dan kapasitas maksimal yang juga cukup besar, maka pompa ini sangat ideal kalau misalkan ingin dipakai di ruko yang hingga 3-4 lantai. Namun meskipun rumah satu lantai ya nggak salah juga kalau misalkan ingin memakai pompa jenis ini, karena kadang orang kan ingin kapasitas besar dan tekanan yang cukup besar gitu ya. Nah, apa sih keunggulan dari pompa ini ya? Pompa ini yang pertama, sahabat Shimizu perhatikan ya, dia memiliki tutup yang full terbuat dari kuningan ya. Kemudian yang saya lihat di sini ya, perhatikan tuh. Nah, ini cukup bagus ya, dia memiliki kaki yang terbuat dari besi cor ya, sehingga bakal lebih kuat dan tahan lama. Nah, kemudian keunggulan berikutnya adalah sebagaimana pompa-pompa Shimizu lainnya ya, motornya itu gulungannya 100% terbuat dari kawat tembaga dan garansi motornya itu hingga 3 tahun ya.
Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu sahabat Shimizu sekalian di rumah menyelesaikan masalah pompa gitu ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.